Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa yakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi dalam sebuah majelis ilmu di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan kita kepada rumahnya, kepada ibadah kepadanya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, dan itu merupakan sebuah kesedihan yang sangat mendalam bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang sangat agung sekali, bulan yang penuh pahala di dalamnya. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan dalam beribadah. Terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 83 tahun. Bulan yang di dalamnya penuh keberkahan. Para ulama rahimahumullah taala menyebutkan bahwa barakah itu adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan di dalam ibadah kepada Allah, kebaikan dalam beramal saleh, kebaikan dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan para salaf terdahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya Ramadan supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, ketika Ramadan berlalu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga puasa-puasa mereka, kemudian sholat tarawih mereka, qiyamul lail dan lain sebagainya, amalan-amalan yang dikerjakan pada bulan Ramadan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengikuti kebaikan para sahabat radhiyallahu anhum dan para salafus saleh, sehingga kita betul-betul mengharapkan apa yang diharapkan oleh para ulama salafus saleh dalam Ramadan kita. Dan juga diantaranya adalah supaya Ramadan kita betul-betul menjadikan kita itu lebih baik untuk bulan-bulan seterusnya. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya ta'atu Sya'ban aunu Ramadan. Ketaatan pada bulan Sya'ban itu akan menolong ketaatan pada bulan Ramadan. Maka disitulah sebuah estafet ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban, muqaddimahnya, kemudian pada bulan Ramadan, dan kemudian pada bulan-bulan seterusnya. Nah, sebentar lagi kita akan meninggalkan Ramadan, atau Ramadanlah yang akan meninggalkan kita. Nah, adapun di antara sikap seorang muslim tatkala berpisah dengan Ramadan, di antaranya adalah beristighfar. Beristighfar ya, sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dari segala kekurangan dalam beribadah secara umum, dan dari segala kekurangan dalam beribadah selama bulan Ramadan secara khusus. Ya, makanya selesai sholat kita beristighfar. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dalam kita melaksanakan, mendirikan sholat itu masih banyak kekurangan. Ingat hutang, ya, ingat dunia dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadikan sholat itu tidak sempurna, sehingga kita disyariatkan, dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka hampir sebagian ibadah, terutama salat, itu ditutup dengan istighfar. Dari Thawban radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai mengerjakan salatnya beristighfar 3 kali. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini salah satu bentuk daripada zikir setelah salat. Beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Sebagaimana istighfar sebagai penutup salat malam, Allah Ta'ala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Makanya di antara yang disyariatkan ketika kita sahur yaitu apa? Berdoa dan beristighfar. Yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita itu banyak dosa. Nabi SAW bersabda, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertaubat. Di antara minimal dari sebuah taubat itu adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Nah, di antara orang-orang, ya, sifat orang-orang yang beriman kepada Allah, sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Makanya di antara waktu yang mustajab, doa yang mustajab itu adalah ketika sahur. Ya, ketika sahur itu adalah di antara waktu yang mustajab. Nah, di antara keutamaan daripada istighfar selain diampunkannya dosa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah Rabb kalian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya. Nah, faedahnya apa? Di antaranya adalah hujan. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Nah, bisa jadi di antara salah satu sebab kemarau dari sebuah negeri itu dikarenakan dosa. Makanya disyariatkan apa? Beristighfar, perbanyak istighfar. Siapa tahu dengan banyak istighfar tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Kemudian diantaranya juga adalah istighfar itu adalah memberikan anak. Ya, di antara keutamaan faedah daripada istighfar itu adalah diberikannya anak. Terlebih lagi kalau anak itu betul-betul memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Dan banyak lagi keutamaan daripada dan faedah daripada istighfar. Dan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal satu hari itu 70 kali. Maksimalnya adalah 100 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kita terhalang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena dosa juga. Adalah karena dosa juga. Makanya sebagai bentuk introspeksi diri kita, muhasabatun nafs, terhalangnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala juga karena dosa. Jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang terutama atau dosa kepada manusia. Nah, dosa kepada manusia itu Allah tidak akan memberikan ampunan kecuali kalau dia meminta kehalalan dari orang yang disakitinya. Ya. Maka syarat-syarat taubat itu maka tidak ada faedahnya untuk apabila ya sesama muslim itu saling menyakiti dan lain sebagainya. Nah, makanya ada istilah apa? Minta halalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah berdoa agar amalan diterima. Banyaklah berdoa agar amalan kita diterima. Karena sungguh banyak sekali kekurangan kita dalam beribadah selama di bulan Ramadan. Betapa jauhnya kita dari kesempurnaan ibadah kita di bulan yang penuh berkah. Nah, kebiasaan bagi orang yang kurang ikhlas dalam menjalankan puasa Ramadan itu
Ketika melewati 1 hari dari bulan Ramadan, alhamdulillah, dia mengatakan alhamdulillah Idul Fitrinya kurang 29 hari. Ini kurang ikhlas. Ya, kurang ikhlas. Jadikanlah ya puasa kita itu berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berkata demikian itu dengan niat untuk guyon. Padahal puasa Ramadan itu bukan guyon dan pahalanya juga bukan guyon. Ya. Makanya kan sering sekali kita dapati di media massa itu meme-meme tentang Ramadan. Ya. Di antaranya apa? Melihat kecoa lagi laparnya kayak melihat kurma. Karena apa? Warnanya sama dan fisiknya hampir sama. Ini istihza di dalam agama. Dan yang sering juga di antaranya kalau misalkan mandi dan kemudian gayungnya ketelan dan lain sebagainya, ini istihza biddin. Ini kalau orangnya nggak bertaubat kafir ya. Ya. Bertakwalah pada Allah dalam puasa. Ya. Maka menjauhi daripada apa? Perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka gantilah perkataan-perkataan semacamnya itu dengan bacaan Al-Qur'an. Para salafus saleh adalah kaum yang paling sempurna amalan ibadah mereka, namun bersama dengan itu mereka adalah kaum yang paling takut amalan mereka tidak diterima di sisi Allah. Mereka selalu ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini bukan berarti orang-orang yang tidak bertakwa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi justru ayat ini merupakan motivasi dan semangat untuk kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Terutama di dalam bulan Ramadan, karena memang tujuan utama daripada bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antara contoh perkataan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Kunu liqabulil amali ashadda ihtimaman bil amali fa innahu lan yuqbala amalun illa ma'at taqwa." Jadilah orang yang memperlihatkan bagaimana agar amalan diterima, karena sungguhnya amalan tidak diterima kecuali dibarengi dengan takwa. Nah, takwa yang sering kita dengar dalam khutbah itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Fudalah bin Ubaid rahimahullah ta'ala berkata, "Li'an akuna a'lama anna Allah qad taqabbala minni mithqala habatin min khardalin ahabba ilayya min ad-dunya wa ma fiha li'anna Allah yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Seandainya aku tahu bahwa Allah menerima amalan ibadahku walaupun seberat biji sawi, lebih aku sukai daripada dunia dan seluruh isinya, karena Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan ibadah dari orang yang bertakwa. Ya alhamdulillahnya kok nggak tahu gitu. Nah, di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan itu kita tidak tahu diterima atau tidak. Supaya apa? Supaya kita itu betul-betul memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Nah, yang selalu berulang dan terulang-ulang dan itu selalu ramai adalah seperti yang kita baca kemarin tentang sebuah, entah itu tulisan secara tulisan singkat atau broadcast itu,
tentang malam 27. Ya. Ada yang men-share dari perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Terlebih lagi kalau malam 27 itu bertepatan dengan hari Jumat. Ya. Itu semuanya adalah pendapat ulama dan tidak ada dalil yang kuat. Kenapa demikian? Karena supaya kita tidak berpangku tangan dan berpatokan dengan malam 27 Ramadan. Bisa jadi tanggal 29. Makanya perinciannya bagaimana? Lailatul Qadar itu pertama berada di 10 hari terakhir. Satu. Kedua adalah di malam-malam ganjil. Ya. Nah itu perincian daripada Lailatul Qadar. Nah perkataan para ulama itu tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan daripada Lailatul Qadar. Tidak bisa. Ya. Nah kalau sekiranya betul-betul yakin tanggal 27 Ramadan itu yang paling kuat adalah Lailatul Qadar, bisa jadi dia hanya memaksimalkan daripada menghidupkan Lailatul Qadar dan i'tikaf itu hanya pada malam itu saja. Padahal ini juga akan menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada 10 hari di bulan Ramadan, di akhir Ramadan itu beliau itu betul-betul menghidupkan hari tersebut. Nah, oleh karena itu mereka senantiasa berdoa agar amalan mereka diterima oleh Allah. Ma'ala bin Al-Fadl rahimahullah ta'ala berkata, kanu yad'una Allah ta'ala 6 ashhurin an yuballighahum Ramadana, yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Para salaf senantiasa berdoa selama 6 bulan kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan mereka berdoa juga 6 bulan setelahnya agar amalan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mulai dari sekarang kita berdoa kepada Allah, semoga puasa kita, qiyam kita, ibadah kita, sedekah kita dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala keluar ke tanah lapang untuk salat Id, lalu dia berkata di dalam khutbahnya, Ayuhan nas innakum sumtum lillahi 30 yawman wa qumtum 30 lailatan wa kharajtumul yawma tatlubuna minallahi an yataqabbala minkum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah berpuasa karena Allah selama 30 hari, telah sholat malam selama 30 hari. Ya. Lalu sekarang kalian keluar untuk sholat Id untuk mengharap dari Allah agar amalan kalian diterima di sisi Allah. Makanya dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Seluruh amalan itu dilihat daripada akhirnya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat di dalam surat Al-Mu'minun, yaitu firman Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Apakah yang dimaksud dengan orang yang beramal tapi hati mereka takut itu orang yang minum khamr atau orang yang mencuri? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya bintas siddiq walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Bukan wahai putri Abu Bakar, tapi yang dimaksud adalah orang yang berpuasa, sholat, sedekah, akan tetapi mereka takut kalau amalan mereka tidak diterima di sisi Allah. Mereka itulah orang yang bersegera berbuat kebajikan. Nah, ini salah satu di antara hadis atau ayat yang
menjadikan kita supaya kita betul-betul mengharapkan amalan kita selamat di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jubair bin Nufair rahimahullah ta'ala berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal iltaqaw yaumal 'id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa mink. Adalah para sahabat radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka saling bertemu di hari raya, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa mink. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita. Ya. Nah, adapun perkataan minal aidin wal faizin, selama itu tidak ada larangan, artinya memang perkataan ini memang tidak ada dalilnya. Tetapi sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin di Indonesia ini, ya, dilakukan tidak apa-apa juga tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Tetapi kita lebih mengikuti dalil. Lebih mengikuti dalil taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, di sini tidak ada tambahan salihal a'mal, tidak ada. Ya, tidak ada tambahan salihal a'mal. Jadi cuman taqabbalallahu minna wa minkum. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berkata, amma tahni'atu yawmal 'id yaqulu ba'duhum li ba'din idza laqiyahu ba'da salati al-'id taqabbalallahu minna wa minkum wa ahalahu Allah 'alaika wa nahwu dhalika fa hadha qadru 'an ta'ifatin min as-sahabati annahum kanu yaf'alunahu wa rakhasa fihi al-a'immatu ka Ahmad wa ghayrihi. Lakinna qala Ahmad ana la abtadi'u ahadan fa inna ibtida'ati ahadun ahbabtuhu wa dhalika li anna jawab at-tahiyyati wajibun wa ammal ibtida'a bit-tahni'ah falaysa sunnatan ma'muran biha wa lahu aidan mimma nuhiya anhu faman fa'alahu falahu qudwatun wa man tarakahu falahu qudwatun. Nah, ini tentang ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Adapun ucapan selamat hari raya, seorang saling mengucapkan kepada sebagian yang lain setelah sholat hari raya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa mink, ya, dan ucapan yang semisalnya, maka masalah ini telah diriwayatkan dari sekelompok para sahabat bahwa mereka melakukannya. Maka lebih baik kita melakukannya sesuai dengan dalil taqabbalallahu minna wa minkum. Makanya di antara daripada atau makna yang sahih, makna yang benar daripada Idul Fitri itu adalah kembali makan. Bukan kembali ke fitrah. Dari segi bahasa, fitri itu adalah masdar dan fitrah itu juga masdar atau asal kata dari seluruh kata yang ada. Maka kalau seandainya kembali kepada fitrah, itu bukan fitri tetapi Idul Fitrah gitu. Makanya yang sahih Idul Fitri itu adalah kembali makan. Dikarenakan apa? Pada tanggal 1 Syawal itu haram bagi seorang muslim untuk berpuasa. Ya, makanya dikatakan minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali. Maksudnya apa? Kembali kepada fitrah. Wal faizin menang melawan hawa nafsu. Makanya kalau antum lihat di televisi itu, ya, beberapa hari menuju daripada Idul Fitri, Lebaran itu biasanya apa? Topiknya adalah menuju kemenangan. Maka setelah kita mengetahui dalil ini, maka kita mengikuti dalil. Dan para imam yang empat pun memberi keringanan seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Hanya saja Imam Ahmad mengatakan, aku tidak memulai mengatakan ucapan selamat kepada seseorang apabila orang yang memulai mengucapkan, aku menjawabnya. Hal itu karena menjawab ucapan selamat adalah wajib. Adapun memulai ucapan selamat bukanlah sunnah yang diperintahkan, dan ia bukanlah perkara yang dilarang.
Maka barang siapa yang melakukannya itu ada contohnya, dan bagi yang meninggalkannya pun ada contohnya. Kemudian amalan yang dilakukan setelah Ramadan adalah mendawamkan amalan, yaitu continue. Ketika kita di bulan Ramadan sering yang namanya kita sholat malam, maka ketika di luar atau setelah Ramadan kita juga sering sholat malam. Ketika di bulan Ramadan kita sudah berkhatam, membaca secara khatam berkali-kali membaca Al-Quran, maka setelah Ramadan juga sama. Sedekah juga demikian. Ya. Silaturahim juga demikian. Ya. Makanya dikatakan bahwasanya bi'sal qaum, alangkah kaum tersebut merupakan kaum yang buruk. Kenapa? La ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Mereka tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala sekedar di bulan Ramadan saja. Jadi dia betul-betul bertakwanya ketika pada bulan Ramadan. Adapun selain Ramadan tidak. Makanya dikatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Ya. Jadilah orang-orang ya hamba-hamba Allah yang rabbani. Artinya apa? Dia itu istiqomah, betul-betul istiqomah dalam ibadah. Nah, puncaknya adalah ketika di bulan Ramadan. Nah, terlebih lagi sekiranya ketika dia akan selesai di bulan Ramadan itu berniat untuk bermaksiat kepada Allah, tentu saja dia tidak diampuni dosanya. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu seharusnya menjadikan dia itu menjadi baik. Nah, makanya amalan tidak putus dengan berakhirnya bulan Ramadan. Kapankah amalan itu putus? Ketika mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Jadilah hamba Allah yang rabbanian, bukan hamba Allah yang ramadhanian atau rojabian atau sya'banian. Makanya kan yang kita tahu bahwasanya ketika bulan Rajab itu ada yang puasa 1 bulan penuh, ya toh? Ada juga yang sebagian. Ketika bulan Sya'ban juga sama. Dan sering saya sampaikan bahwasanya di pertengahan Sya'ban Al-Imam Syafi'i rahimahullah memfatwakan bahwasanya makruh puasa. Ya, makruh puasa. Artinya apa? Yang tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan-bulan tertentu saja. Nah, ini adalah suatu yang buruk. Amalan yang dawam tanpa putus adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu wa'lamu alla yudkhila ahadukum 'amalahu al-jannata wa anna ahabbal a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla." Beramalah dengan sesuai dengan sunnah. Makanya dikatakan fulanun 'ala sunnah. Fulan itu berada di atas sunnah. Makanya dibolehkan berintisab terhadap sunnah. Misalkan fulan as-sunni, fulan al-athari, itu boleh. Makanya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menulis sebuah kitab namanya Syaraful Intisab ila Salaf. Ya. Kemuliaan berintisab, menyandarkan diri kepada salaf. Dan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala berkata,
i'lamu annal islama huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Makanya kita tidak akan pernah bisa mengamalkan Islam tanpa sunnah. Sebaliknya juga demikian, kita sudah mengamalkan Islam ketika kita sudah mengamalkan sunnah. Masya Allah. Dan dua-duanya ini tidak bisa dipisah. Makanya dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah bahwasanya beliau mengatakan pada zaman kita itu ya, tidak cukup seseorang mengatakan saya di atas Islam. Kenapa? Karena banyaknya firqah. Ente Islam itu Islam Sunni kah? Khawarij kah? Syiah kah? Ya, dan lain sebagainya. Nah, beramalah sesuai dengan sunnah dan berlaku imbanglah wa qaribu. Dan ketahuilah bahwa salah seorang tidak akan masuk surga ketika amalannya, karena amalannya sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah adalah terus menerus dawam walaupun sedikit. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala berkata, amalul mu'mini la yanqadi hatta ya'tiyahu ajalahu. Amalan seorang mukmin tidak berhenti sehingga datang ajalnya sampai mati. Dan juga ketika kita menuntut ilmu belajar pun juga sampai mati. Ya. Al Hasan Al Basri rahimahullah taala berkata, innallaha lam yaj'al li'amalil mu'mini ajalan dunal mauti thumma qara'a wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan batasan amalan seorang mukmin selain kematian. Lalu beliau membaca wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin azadallahu wa iyyakum. Nah, di antara amalan-amalan yang bisa dilakukan setelah Ramadan, yang pertama adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Nah, ini para ulama menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan 6 hari di bulan Syawal itu lebih baiknya adalah di akhir daripada Syawal. Ya, lebih baiknya di akhir Syawal. Kenapa demikian? Atau mulainya dari pertengahan Syawal. Kenapa demikian? Karena terutama di kebiasaan di masyarakat kita itu biasanya kan masih disibukkan dengan apa? Silaturahim. Ya, sehingga kita tidak terganggu dengan yang namanya tawaran-tawaran silahkan makan, jajanan dan lain sebagainya. Maka lebih afdal ya puasa Syawal itu dilakukan di pertengahan sampai akhir Syawal. Itu yang lebih afdal. Ya. Nah, bagaimana dengan sekiranya kalau dia masih punya utang yang wajib? Maka para ulama wallahu alam yang lebih rajih adalah mengutamakan untuk membayar hutang dulu sebelum melakukan yang sunnah. Jangan sampai yang sunnah itu mengalahkan yang wajib. Nah. Kemudian tetap menjaga sholat 5 waktu dan sholat berjamaah. Terlebih lagi sekiranya kita itu sudah tahu bahwasanya hukum sholat berjamaah bagi laki-laki itu di masjid wajib tanpa uzur syar'i. Kemudian memperbanyak puasa sunnah. Ya, puasa 6 hari Syawal, Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, ya, puasa Daud.
Syukran. Kemudian menjaga sholat malam, ya, menjaga sholat malam. Kemudian membaca Al-Quran dan berinfak, ya. Dan yang lebih penting lagi dari seluruh, ya, yang saya sebutkan di sini adalah istiqomah, ya. Nah, di antara salah satu bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah. Jadi tidak ada bedanya, ya, ketika di bulan Ramadan dengan bulan yang lain, karena terlebih lagi memang puncaknya adalah pada bulan Ramadan, terutama di 10 hari akhir Ramadan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW betul-betul memaksimalkan 10 hari pada bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, salat tarawih kita, ya, sedekah kita, ibadah kita dan lain sebagainya di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita ketika kita keluar dari bulan Ramadan dan istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan, dipersilakan.